Sebagai seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Jazirah Arab, Muhammad juga mengalami peperangan. Perang itu disebut Perang Fijar. Saat peperangan dimulai, umur Muhammad masuki 15 tahun. Perang itu sendiri disebabkan sebuah pembunuhan. Baras bin Qais dari Bani Kinanah membunuh Urwa ar-Rahal bin Utbah dari Bani Hawazin hanya karena Baras jengkel ketika Urwa dipilih untuk memimpin khalifah dagang Nu'man bin Mundir yang kaya. Diam-diam Barat mengikuti kapilah Urwa dari belakang dan membunuh Urwa. Padahal ketika itu adalah bulan suci, bulan yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menumpahkan darah. Karena Quraisy pelindung Baras, Bani Hawazin mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwa. Perang pun pecah pada bulan suci. Selama 4 tahun berturut-turut kedua belah pihak saling menyerang. Dalam pertempuran itu, awalnya Muhammad bertugas memunguti anak-anak panah lawan yang berjatuhan dan memberikannya kepada paman-pamannya untuk balas ditembakkan. Namun pada tahun-tahun berikutnya, dia juga ikut menembak panah itu ke arah lawan untuk melindungi paman-pamannya. Setelah menjadi Rasulullah, Muhammad pernah bercerita tentang perang Fijar itu. Aku mengikutinya bersama dengan paman-pamanku, juga ikut melemparkan panah dalam perang itu, sebab aku tidak suka kalau aku tidak ikut melaksanakannya juga. Perang pun berakhir dengan perdamaian ala pedalaman. Pihak yang menderita lebih sedikit korban, manusianya harus membayar ganti rugi kepada pihak lain sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini, pihak Quraisy yang lebih sedikit menderita korban harus membayar kelebihan korban sebanyak 20 orang Hawazin. Selain mengikuti peperangan, Muhammad yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat baik. Perjanjian itu kelak dikenal dengan nama Hilful Fudul. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang seringkali terzolimi. Pencetus perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu As bin Wa'il, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada si pedagang. Pedagang itu lalu menggubah sebuah syair dan membacakannya di depan umum. Syair ini amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus, para pedagang asing tidak mau lagi memasuki Mekah. Apalagi perang Fijar mengakibatkan mulai terjadinya perpecahan di pihak Quraisy. Sepeninggal Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menantang kekuasaan pemerintahan Quraisy. Maka dari itu, atas usul Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhra, dan Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzolimi sampai orang itu tertolong. Pertemuan itu sendiri berlangsung di rumah Abdullah bin Jud'an at-Taimi yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang yang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian dan amat menyukainya. Setelah kelak diutus menjadi seorang Rasulullah, Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibnu Jud'an itu dengan unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak pasti akan kutolak." Demikianlah adik-adik tersayang,
beberapa kejadian penting yang pernah diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa remajanya. Namun selain kejadian-kejadian itu, apa pekerjaan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika remaja? Sejak Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Abu Thalib, paman Abu Thalib memiliki banyak anak. Ditambah Nabi Muhammad SAW berarti bebannya semakin berat. Tanpa disuruh dan diminta, Nabi Muhammad SAW membantu dengan menjadi penggembala kambing. Tentu saja setelah mendapat izin dari pamannya. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing milik saudagar-saudagar kaya di kota Mekah. Beliau sangat rajin dan bertanggung jawab pada pekerjaannya, sehingga para pemilik kambing yang senang dengan pekerjaannya. Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah berkata pada para sahabatnya, Musa diutus dia menggembala kambing, Daud diutus dia menggembala kambing, aku diutus juga menggembala kambing keluargaku di Adyat. Dengan menggembala kambing secara tidak langsung, para nabi berlatih untuk bersabar dan berlatih menjadi pemimpin. Begitupun yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Amanah yang diberikan para saudagar kaya kepadanya tidak disia-siakan. Setiap pagi beliau berangkat menggembala kambing dan setiap sore mengantar kambing-kambing tersebut di kandangnya. Beliau lakukan dengan senang hati dan tanpa beban. Oleh karena itu kambing-kambing yang digembalakannya pun sehat dan gemuk-gemuk. Kambing-kambing gembalaan Nabi Muhammad SAW pun sepertinya tahu jika tuan gembalanya senang menggembalakan mereka, sehingga mereka patuh pada apapun yang diperintahkan beliau. Padahal kambing adalah salah satu binatang yang sulit diatur. Kesabaran Nabi Muhammad SAW membuahkan hasil yang nanti akan dipetik di kemudian hari. Selain menggembala, apalagi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat masih muda? Nabi Muhammad SAW melewati masa remajanya dengan menggembalakan kambing. Sambil menggembala, pikiran Muhammad sering menerawang. Siapa yang menciptakan bintang-bintang yang begitu kemilau? Siapa yang membuat udara untukku hidup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan seperti itu membuat Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dari perbuatan-perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Saat itu orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lain. Meski demikian, pernah juga Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta perkawinan. Tolong jaga kambing-kambingku, Pinta Muhammad kepada seorang teman gembalanya. Baiklah, memang sudah saatnya giliran kamu yang pergi bersenang-senang, Kata teman Muhammad. Selama ini kamu selalu ada di padang gembala seperti seorang pertapa. Muhammad pun pergi memasuki Mekah. Di ujung kota dia melihat ada sebuah pesta perkawinan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun belum sempat Muhammad tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Muhammad duduk bersandar di dinding dan tertidur lelap sampai pagi. Dia tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit pun. Esok harinya Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini sebelum tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuai Muhammad dan dia pun kembali tertidur. Sejak itu Muhammad tidak lagi berminat
untuk melihat pertunjukan musik di pesta agar terhindar dari kenakalan-kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya. Muhammad memutuskan untuk menikah saja. Adik-adik tersayang, tahukah kalian bahwa Muhammad kemudian berniat menikah dengan seorang gadis?